Belakangan ini minyak kelapa sawit tengah menjadi sorotan. Pasalnya, harga minyak goreng melambung tinggi sejak beberapa bulan terakhir di Indonesia. Padahal, Indonesia menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia. Ada apa sih dengan minyak sawit Indonesia? Ayo kita bahas bersama saya Lesi Ismala di Beranda Sultan. Salah satu kebutuhan dasar rumah tangga yang menjadi perhatian saat ini adalah tingginya harga minyak goreng di pasaran. Per 31 Desember 2021, harga minyak goreng telah mencapai hampir Rp20.000 per liter. Hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS telah mempersiapkan dana senilai 7,6 triliun untuk 1,5 miliar liter minyak goreng selama 6 bulan yang digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulannya, di mana harga minyak goreng menjadi satu harga yakni Rp14.000 per liternya. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kewajiban pencatatan ekspor yang mulai berlaku pada 24 Januari 2022. Pencatatan bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor palm oil atau CPO dimaksudkan untuk memantau ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Namun sayangnya, Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencabut program subsidi minyak goreng sehingga kebijakan satu harga Rp14.000 per liter berakhir pada 31 Januari 2022. Nah, sebagai gantinya, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter dan berlaku mulai 1 Februari 2022. Menurut kamu, pemberlakuan HET ini efektif gak ya untuk masyarakat? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Oke Nurwan, menjelaskan pangkal masalah kenaikan harga minyak goreng karena mahalnya harga bahan baku, yakni minyak sawit yang mengikuti tren harga pasar dunia. Oke, mari kita bahas minyak sawit dunia. Indonesia menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Selama puluhan tahun, kelapa sawit sudah menjadi tumpuan komoditas ekspor Indonesia. Minyak kelapa sawit berkontribusi besar pada cadangan devisa Indonesia. Meski harga minyak goreng naik, pemerintah tidak bisa memaksa produsen menurunkan harga. Kementerian Investasi mencatat terdapat investasi asing pada periode 2015 hingga 2021 mencapai 9,5 miliar US dollar atau berkontribusi sekitar 5,2% terhadap total PMA di Indonesia. Sementara itu, investasi asing pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Indonesia berasal dari Singapura sebesar 53,7% dan Malaysia 15,8%. Dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN pada periode tersebut mencapai 173,9 triliun atau berkontribusi 9,1% terhadap total PMDN di Indonesia. Jika Indonesia menjadi nomor 1 produsen minyak sawit dunia, lantas mengapa harga CPO ditentukan oleh Malaysia? Mari kita bahas. Naik turunnya harga komoditas sawit masih dikendalikan oleh Malaysia melalui Bursa Malaysia Derivatives atau BMD. Malaysia dapat mengendalikan harga hasil panen kelapa sawit di Indonesia dengan kontrak berjangka CPO. Selain BMD, harga minyak kelapa sawit di Indonesia mengacu pada bursa komoditas di Belanda. Pengaruh BMD terhadap naik turunnya sawit di dunia sampai saat ini karena Malaysia sebelumnya merupakan penghasil CPO terbesar dunia. Penetapan harga minyak sawit global pun masih menggunakan mata uang ringgit Malaysia dan juga dolar Amerika Serikat. Nah, total lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,8 juta hektar pada 2021. Malaysia diketahui menguasai 3 juta hektar lahan sawit di Indonesia.
Menurut laporan Kementerian Pertanian atau Kementan, mayoritas perkebunan kelapa sawit nasional ada di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan, yaitu lebih dari 14 juta hektar. Menurut kamu, bisa nggak sih Indonesia jadi penentu CPO dunia? Untuk pasar Indonesia di daerah Batam, tapi memang untuk bursa komoditasnya masih acuannya adalah ringgit Malaysia, artinya di Kuala Lumpur bursa komoditasnya. Nah tentunya ini pun juga jadi masalah ya, karena yang menentukan harga secara internasional itu selain di dalamnya bertemu antara produsen, kemudian calon konsumen dari CPO sendiri, tapi pada prakteknya banyak spekulasi-spekulasi yang ada di bursa berjangka untuk pasar komoditas CPO ini, dan mereka mengambil untung juga dari spekulasi dengan membeli misalnya futures ya, ataupun kontrak jangka panjang dari CPO, padahal mereka bukan produsen ataupun pembeli dari CPO sendiri. Jadi memang harusnya di Indonesia pasar acuannya bukan menggunakan ringgit terhadap ton gitu ya, ringgit per ton, tapi harusnya menggunakan mata uang rupiah per ton. Nah itu sampai saat ini kita belum bisa menguasai bursa berjangka itu karena jumlah investor di bursa berjangkanya tidak sebesar yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Sahat Sinaga mengatakan Indonesia harus membuat regulasi tersendiri agar CPO tidak mengikuti pasar global. Salah satu strateginya adalah mengubah pola konsumsi sawit nasional. Sejauh ini ekspor sawit Indonesia telah mencapai 65%, sedangkan untuk keperluan domestik sendiri hanya 35%. Ini harus diubah menjadi 60 domestik dan 40 ekspor. Menurut kalian, strategi ini bakal berhasil gak ya? Komen di bawah.